Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Membandingkan 5 saham yang dibeli oleh Lo Keng Hong. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Kamu tentu sudah tahu beberapa saham yang dibeli oleh Lo Keng Hong. Sebut saja PTRO, MBSS, GJTL, BMTR, Cevin, dan masih banyak lagi. Kalau biasanya banyak orang yang mereview saham yang dimiliki oleh Lo Keng Hong, pada video ini Mimin mau bandingkan 5 saham yang dia miliki. Kira-kira saham mana yang paling menarik? Selain itu, kamu juga bisa tahu aset LKH paling banyak ada di saham apa. Siapa tahu dengan nonton video ini ada informasi baru yang kamu peroleh. Tapi ingat, saham yang disebutkan bukan rekomendasi ya, dan tentu saja resiko kamu tanggung sendiri. Oh ya, Mimin mau ingatkan bahwa pada video ini ada 5 saham yang akan dibandingkan, yaitu Petrosia atau PTRO, Mitra Bahtera Segara Sejati atau MBSS, Gajah Tunggal atau GJTL, Global Mediacom atau BMTR, Cilipan Finance Indonesia atau Cevin. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Pertama, aspek kepemilikan saham. Dari data ini kita bisa melihat bahwa Lo Keng Hong paling banyak punya porsi kepemilikan di saham PTRO, yaitu 15,01%. Sedangkan paling kecil ada di saham GJTL dengan persentase 5,10%. Meski punya porsi kepemilikan terbesar di PTRO, namun jika dilihat dari jumlah lembar saham yang dimiliki, LKH paling banyak memiliki lembar saham di saham BMTR dengan angka 1 miliar lembar, sedangkan lembar saham di MBSS merupakan yang paling kecil dengan angka 107,01 juta lembar. Sekarang mari kita lihat dari jumlah aset yang dimiliki. Ternyata aset LKH di PTRO menjadi yang terbesar dengan jumlah 283 miliar apabila menggunakan harga saham 1.870. Sedangkan aset di MBSS menjadi yang paling kecil di angka 54,57 miliar dengan harga saham Rp510. Apabila di total, harta Lo Keng Hong di 5 saham ini saja sudah sekitar 795 miliar yang mana mendekati angka 1 triliun rupiah. Luar biasa bukan? Uang sebanyak itu jika dibelikan bakso, kira-kira bisa dapat berapa gunung ya? Kedua, aspek pertumbuhan kinerja. Dari 5 saham yang dimiliki LKH, Cevin menjadi saham yang mencatat pertumbuhan kinerja terbaik, khususnya di kuartal 1 2021. Jika dibandingkan dengan kuartal 4 2020, IPS-nya naik sekitar 350%. Sedangkan untuk saham GJTL, MBSS, dan PTRO, masih mencatat pertumbuhan IPS yang minus, di mana PTRO mencatat penurunan terbesar di angka minus 80,1%. Ketiga, aspek kinerja keuangan. Untuk total ekuitas, kita bisa melihat bahwa BMTR mempunyai ekuitas terbesar dengan angka 12 triliun. Saham ini menjadi satu-satunya saham dengan total ekuitas yang punya nominal di atas 10 triliun rupiah. Sedangkan saham MBSS mempunyai ekuitas terkecil dengan angka 2 triliun rupiah. Berikutnya kita bahas dari sisi net income. Selain punya ekuitas terbesar, ternyata BMTR juga mampu menghasilkan profit terbesar, yaitu di angka 177 miliar, khususnya sampai kuartal 1 2021. Masih sama dengan poin sebelumnya, ternyata saham MBSS juga mencatat net income terkecil dengan angka 22 miliar. Keempat, aspek valuasi PER dan PBV. Saham PTRO mempunyai valuasi PER tertinggi yaitu 8,44 kali, sedangkan saham GJTL mencatat PER terkecil di angka 5,91 kali. Saham MBSS dikecualikan karena punya PER yang minus. Selanjutnya dari sisi PBV. Ternyata saham PTRO juga mempunyai PBV tertinggi di angka 0,55 kali. Sedangkan saham Cevin mempunyai PBV terendah di angka 0,24 kali. Untuk aspek valuasi, ada satu hal menarik yang bisa kita lihat di sini. Dari 5 saham yang dibeli LKH, ternyata ada satu kesamaan yang bisa ditemukan. Kelima saham ini mempunyai PER di bawah 10 kali dan PBV di bawah 1 kali, atau bahkan di bawah 0,5 kali. Ini bisa menjadi salah satu clue bagi kamu yang ingin mengikuti cara analisa LKH. Kelima, aspek rasio profitabilitas. Untuk rasio profitabilitas,
Kita bisa melihat PTRO mempunyai ROE terbesar di angka 6,5% dan MBSS mempunyai rasio ROE terkecil di angka minus 4,4%. Sedangkan untuk NPM, Kevin mempunyai rasio terbesar di angka 12,6% dan lagi-lagi MBSS mempunyai rasio terendah di angka minus 10,5%. Keenam, aspek hutang. Hal berikutnya yang perlu dibandingkan adalah dari sisi hutang. Jika melihat 5 saham yang dimiliki LKH, saham GJTL menjadi perusahaan dengan rasio DER tertinggi di angka 159%. Di posisi kedua ada PTRO di angka 118%. Kedua saham ini punya DER yang berada di atas 100%. Sedangkan rasio DER terendah berada di saham MBSS dengan presentasi 23%. Ketujuh, aspek harga saham. Hal terakhir yang akan Mimin bahas adalah dari segi pergerakan harga saham. Bisa kita lihat bahwa saham Kevin mencatat pertumbuhan harga terbesar di tahun 2021 dengan angka 21,4%. Sedangkan BMTR mencatat penurunan terbesar di angka minus 10,3%. Di sini kita bisa melihat bahwa saham PTRO dan BMTR masih menghasilkan angka negatif untuk kinerja saham di tahun 2021 ini, khususnya sampai video ini dibuat. Nah, dari beberapa aspek yang kita bahas tadi, menurut kamu, saham mana yang paling baik di antara 5 saham yang dimiliki LKH? Apakah Kevin, BMTR, GJTL, MBSS, atau PTRO? Selain itu, saham mana yang punya kinerja paling jelek di antara 5 saham yang disebutkan tadi? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga sertakan alasannya. Semoga video ini memberikan wawasan baru kepada Anda semua ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Thank you.